Tapi menyikapi yang orang tersuka ini seperti apa? Menurut status Ternate, menyikapi yang banyak haters atau orang yang tersuka pas status Ternate itu bagaimana? Keresahan, kegelisahan, problematika seputar Maluku Utara dan solusinya hanya di Ino Macarita. Ino Fomapolu, Fosigise, Fajaru Nurlela Sarif, Najarita, Cabujo, Tabia, Suku Dofu-Dofu, Baba Seema, Yaya Segoa. Bersama saya Nurlela Sarif dalam channel podcast Ino Macarita. Mari torang bacarita tentang keresahan, kegelisahan, problematika seputar Maluku Utara dan mudah-mudahan ada solusinya. Bicara tentang eksis di dunia media massa ataupun dalam platform media sosial. Kita tahu ini menjadi kebiasaan masyarakat modern kekinian. Dan mulai dari skala lokal, nasional sampai internasional, khususnya untuk skala lokal sudah mulai banyak perkembangan kaitan dengan platform media sosial. Hari ini ada narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk torang bacarita tentang keresahan, tentang problematika yang ada di Kota Ternate. Saya sapa dulu Habar do Kasa Jo Kakak Mimin. Ya, baik-baik saja. Kabar baik-baik saja. Selama ini saya selalu melihat Kakak Mimin dalam postingan platform media sosial, khususnya Instagram atau Facebook. Tapi malam hari ini saya bisa berkudapa langsung. Bahagia sekali saya bisa berkudapa langsung dengan Kakak Mimin. Dan ternyata dari postingan di status dan berkudapa langsung memang dapat lihat cogan sekali malam ini. Sehat Kakak Mimin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah ini bicara tentang kondisi kekinian Kota Ternate yang Kakak Mimin selalu tuangkan dalam postingan-postingan status. Tapi sebelum Tom bicarita lebih jauh, nah ini kan tentu saja orang ingin tahu dulu nih Kakak Mimin, latar belakang bikin status Ternate itu sebenarnya apa sih latar belakangnya? Ya, latar belakang kami membuat status Ternate ini adalah agar semua masyarakat itu dia bisa dengan cepat ya memperoleh informasi ya, dan masyarakat juga menjadi bagian daripada informasi ini. Jadi ini kita saling berkolaborasi ya, masyarakat berpartisipasi, akhirnya informasi itu terpublish dan dilihat atau diakses oleh semua pengguna Instagram atau Facebook seperti itu. Nah awalnya nih, jadi ini Tomba Cerita ya. Saya Tomba Cerita tuh. Tomba Cerita. Iya. Jadi awalnya ini status Ternate ini terbentuk itu saat saya sekolah di Surabaya. Oke. Nah karena kita ini mengalami jenuhan karena tidak pernah tahu informasi apa yang ada di Ternate begitu kan, sehingga orang ini selalu bertanya ke orang-orang, ada info apa di Ternate kan begitu kan, ada kabar apa di Ternate, anak perantau ceritanya ya, anak perantau gitu kan. Ada kabar apa di sana gitu. Akhirnya bertanya itu dengan cara menulis status. Oke. Ya, menulis status di Facebook. Pada Contoh status apa? Contohnya. Iya. Di sana ada tanda goyang kah? Toh? Oh gitu. Cuma bikin status aja. Cuma bikin status aja. Terus? Ada orang yang jawab di komentar. Ada tanda goyang. Tadi tuh mengungsi. Toh? Penasaran kok bikin status, ya. Terus tanya lagi. Ada banjir kah di sana? Dan jawab ada banjir. Di Maliaro ada satu orang hanyut sampai ke Kota Baru. Barangka. Ada kan? Ya. Nah, waktu itu ini cerita nih. Nah, di Tugu ada orang yang hanyut juga, terbawa arus dari banjir lahar dingin. Ya. Tanya lagi, wih, tadi kata lu bilang ada kecelakaan nih. Di mana tuh? Ada kecelakaan di Bestio. Begitu. Penasaran. Iya. Oke. Penasaran itu statusnya ini soal Ternate. Ya. Akhirnya namanya jadi status Ternate. Begitu. Dari situ langsung termuncul ide langsung bikin tuh status Ternate. Itu tahun
2009-2010. Sulama ya. Lama sekali. Berapa tahun sekarang ya? Kurang lebih 11 tahun yang lalu. Oh, itu masih kuliah waktu itu. Masih kuliah. Dan waktu masih di Surabaya terus bikin barang itu. Kita bikin barang itu. Saya pertama yang menginisiator gitu kan gitu. Dan waktu itu informasinya soal masyarakat aja gitu kan. Ada apa problem apa masyarakat, pokoknya semua tertampung di itu semua. Kita buatlah yang namanya Friendster waktu itu, ada Friendster. Friendster tutup, kita buat lagi Facebook. Kita bikin Facebook dari halaman pertemanan itu biasa berubah menjadi fanpage. Nah di situ kita lebih melakukan satu langkah-langkah profesional. Jadi DP platform apa saja selain Instagram, Facebook, YouTube, semua? Jadi coba. Semua ada. Ada Instagram dengan 24.000 lebih followers. Sekarang sudah 24.000 followers, Ya, oke. Kemudian ada Facebook itu 33.000 lebih. Ada YouTube itu sekitar 1.000 lebih ya. Subscribe-nya. Subscribernya. Kemudian Twitter itu hampir 3.000. Website kita ada punya Sasternate. ada juga. Ratingnya sekarang itu sekitar ya di angka 10.000 ke bawah. Ini Min, kan kalau mau bicara-bicara Kakak Mimin, kejadian dari gunung sampai kejadian dari laut itu status Ternate bisa dapat informasinya. Nah ini bagaimana dia bicarita kok orang kejadian di gunung yang 4 anak waktu itu yang naik gunung terus tiba-tiba ditemukan, beritanya orang sudah bisa lihat di status Ternate. Terus kejadian yang belum lama ini kaitan dengan kapal yang terbakar dari Sula ke Ternate, tiba-tiba Kakak Mimin juga dapat informasinya. Atau motor hilang, segala hal tiba-tiba itu dapat beritanya. Itu bagaimana tuh DP cerita? Ya, ini juga saya juga Menarik kasih. ini, menarik. Ya, saya juga turut berterima kasih kepada seluruh masyarakat di Kota Ternate ini ya, terutama para milenial ya. Karena mereka cukup aktif ya dalam memberikan kita informasi. Kita ini hanya sebagai gatekeeper aja, penjaga gawang gitu. Kita tidak turun kemana-mana seperti media pada umumnya ya, yang harus punya kontributor, harus punya wartawan dan sebagainya. Kita tidak punya itu. Kita hanya penjaga gawang. Ya, dan reporter kami adalah warga itu sendiri. Jadi seluruh warga di mana ada manusia, di situnya pasti ada status Ternate. Untuk di mana ada manusia, di situ ada status Ternate. Nah ini menarik Min, di mana ada manusia di situ pasti ada status Ternate. Bagaimana cara membuat manusia yang tadi kata Mimin itu tiba-tiba bisa langsung tak connect? Toh langsung tak connect dengan status Ternate. Kan tidak mungkin lantas begitu saja. Coba cerita dulu. Ini tuh mesti baca cerita nih. Ya betul. Jadi begini Bu, yang paling penting itu media massa. Kita sebagai bukan media massa ya, tapi kita ini adalah konten kreator yang khusus untuk informasi. Ya. Yang pertama tentu kita membangun trust, kepercayaan publik kepada kita. Ya. Bagaimana seluruh aspirasinya semua itu dapat tersampaikan dan pemerintah ataupun instansi terkait langsung mengambil tindakan dari apa yang mereka post ke kita, apa yang mereka informasikan ke kita, semua tersampaikan. Sehingga itu membawa dampak kepercayaan publik kepada status Ternate. Meskipun banyak orang yang menghujat, sentimen negatif itu biasa, biasa. Dan kami juga menyadari itu dan kami tahu. Nah ini kan yang menarik Mimin, ada orang yang juga banyak merasa kontroversinya perannya status Ternate dalam mengungkapkan postingan-postingannya ya melalui platform apa saja. Nah, ada yang resah, ada yang gelisah, ada yang merasa bahwa ini sumber informasi yang orang dapat. Tapi kontroversi itu terjadi di masyarakat. Nah, kalau menurut Mimin kan ada juga yang berpikir bahwa sebenarnya status Ternate ini dorang jurnalis ataukah apa ini sebenarnya platformnya? Ini coba bisa lebih diungkapkan sebenarnya bagaimana nih status Ternate? Apakah dia citizen jurnalisme ataukah memang dia jurnalistik yang memang layaknya sebuah media yang melakukan aktivitas menyampaikan informasi ke publik? Ya. Ini harus tahu DP. Beda di mana? Nah, ini ya, saya mau sekarang saya tanya. Orang yang mengupdate status di Facebook, yang mengirim fotonya di Instagram, dia sebagai apa? Iya. Ya, dia sebagai apa? Ya kan? Kita sebagai pengguna yang menggunakan kanal-kanal ini untuk keperluan informasi dan itu adalah hak kita loh.
Iya. Sebagai masyarakat kita punya hak dalam memperoleh informasi, dan instansi terkait atau pemerintah dia punya kewajiban dalam menyediakan informasi itu, kan begitu. Iya. Dan kemudian juga kita tahu ranah-ranah publik yang mana, ranah-ranah privasi yang mana, seperti itu. Kita bisa membedakan di situ. Jadi Iya. kita ini sama seperti orang bermain Facebook, nulis status. Sama seperti orang yang bermain Facebook. Orang yang bermain Instagram, menulis apa, memotret apa, seperti itu. Iya. Sekarang kalau bilang kita, kamu sebagai apa? Tanya dulu, kamu punya akun Facebook nggak? Kamu punya akun Instagram nggak? Apa yang kamu posting di situ? Iya. Apa yang kamu tulis di status kamu itu? Itu adalah bagian informasi yang kamu kirim sebenarnya. Sama-sama memposting. Sama-sama memposting. Tetapi bedanya postingannya ini yang berbeda. Nah, itu. Nah, kalau kita ini kan postingnya ada faedahnya, ada manfaatnya untuk umum. Kalau mereka itu yang posting itu dia curhat, bercerita dengan dirinya sendiri. Dia tulis, ya, bisa dia membuat daya minat orang, ya, kepada dirinya, atau dia mau menjadi influencer apa, kan terserah. Ya kan? Jangan salahkan kita, salahkan yang buat Instagram. Kenapa dia harus buat Instagram, kan gitu? Iya. Kenapa dia harus buat Facebook, kan gitu? Tapi status ternate Mimin juga banyak tulis status galau banyak. Bu. Itu kan ya bagian dari keresahan kita, kan gitu. Oh, galau itu bagian dari keresahan. bagian dari Nah, ini menarik nih. Keresahannya karena apa? Semua orang kan punya emosi, kan. Oke. Ya. Emosi itu kan ada sedih, ya, ada Iya. rasa cinta, bahagia. Nah, yang menarik nih DP bagian cinta nih. Karena ada di mana saya melihat Kakak Mimin itu juga pernah bicara tentang ratu dan raja. Ratu dan raja. Jadi seolah-olah bahwa Kakak Mimin ini DP ratu, DP raja, baru DP ratu ada lagi toh. Nah, ini muncul langsung lantas DP galau-galau. Iya. Memang coba cerita sedikit dulu tentang DP ratu nih. Ya, kita tahu ya, Bung Karno itu mendirikan negara, ya, dengan banyak cinta, Oke. ya, penuh romantika. Gitu. Ya. Jadi ya itu adalah satu semangat lah, Ibu, ya. Sini. Jadi itu penyemangat Penyemangat. Cuman dari galau itu suter galau sampai sekarang nih. Alhamdulillah sekarang ya Maksudnya DP status bagaimana dulu? biasa-biasa saja. Maksudnya so jadian kah belum? Kalau sudah sejauh ini ya Kayaknya dari DP raut muka nih so jadian kah? bisa tahu sendiri. Tapi itu penting ya. Penting. Penting untuk Cinta itu penting. ya. Ya. Kalau tong agak sedikit bergeser ya, tong baca sedikit agak bergeser. Kalau cinta menurut kakak Mimin tuh bagaimana? Dalam mendukung aktivitas, dalam kehidupan sehari-hari, itu bagaimana? Cinta itu adalah bagian daripada produktivitas. Bagian dari produktivitas. Pantas kon status naik-naik ini bikin orang mati banyak nih. Agak menarik kemarin tuh yang saya lihat agregasi ya. Itu yang kaitan dengan kapal terbakar itu, sampai saya lihat agregasi dengan Kompas, dengan Detik, ya ada beberapa media nasional. Nah, ini perasaan Mimin bagaimana soal itu? Ya, kami cukup bangga, ikut bangga ya. Orang Ternate juga harus bangga gitu kan. Karena itu dikortesi oleh masyarakat dan mereka share ke kami, dan kami pertama yang blasting itu kan gitu. Pertama kali itu di status Ternate. Itu pertama kali, dan kemudian juga kami dianggap kredibel dalam memberikan satu informasi gitu kan. Nah, sehingga media-media nasional ya, siapa yang tidak kenal tahu Kompas, siapa yang tidak tahu Detikcom, mengambil sumber dari status Ternate. Status Ternate. Padahal itu ada juga akun yang lain nge-share juga gitu kan. Tapi kenapa status Ternate yang diambil? Nah, itu bagaimana? Karena kalau pengelolaannya, pengelolaan kita dalam mencari tahu juga informasi itu seperti apa. Iya. Kamu menghubungi juga pihak-pihak terkait yang dengan yang berkaitan dengan informasi itu. Iya. Jadi bangga ya dong Mimin ya? Ya, orang Ternate harus bangga. Harus bangga ya. Orang Ternate harus bangga. Bahwa sampai sejauh ini ternyata agregasinya bisa sampai ke level nasional ya. Dan kami juga sudah saling terkoneksi ya dengan beberapa media nasional yang memang kalau ada berita-berita yang cukup greget gitu kan, yang secara proximity level beritanya nasional, bisa juga kita share ke. Dan status Ternate bisa jadi sumber. Bisa jadi sumber. Bisa jadi sumber. Nah, itu kan dari aspek yang
yang disukai, dan ini juga boleh dibilang baik ya. Bagaimana kaitan dengan peran daripada status Ternate dalam agregasi informasi dengan media-media lainnya. Tapi satu sisi sebenarnya Mimin juga banyak tidak disukai oleh masyarakat. Banyak dia tidak suka juga. Contohnya saya banyak lihat di postingan-postingan Facebook bahwa ada beberapa kali postingannya Mimin melalui platform status Ternate itu sendiri, sampai-sampai yang bilang bahwa sudah di itu memang kalau bikin status tuh selalu ada banyak kontroversi di masyarakat yang menurut penafsiran saya Mimin ini juga tidak disukai oleh banyak publik. Ini bagaimana menurut Mimin? Ya, jadi terlalu manis juga akan disalahkan. Ya. Dan kalau terlalu pahit pun juga akan disalahkan. Tapi yang manis-manis itu biasanya banyak salahnya. Contoh saja gula. Ya. Minum kopi. Ya. Kurang manis, gula disalahkan. Gula kurang ini. Bagaimana nih kan gitu kan? Kalau gula terlalu banyak nih. Selalu ada saja kekurangan. Sakit. Ya. Gula disalahkan. Penyakit gula tuh kan begitu kan. Yang manis jangan terlalu suka yang manis-manis. Karena itu berbahaya. Ya. Berbahaya. Perlu juga yang pahit-pahit. Perlu juga itu bagian daripada pembelajaran kan, edukasi gitu. Ya. Dan lagi kemudian masyarakat kita ini kan punya sentimen ya. Ketika ada keluarganya mereka, kerabatnya mereka dipublikasi, mereka menjadi orang yang membela gitu kan. Dan ya itu wajar lah, membela itu wajar. Iya. Wajar-wajar saja gitu. Saya ingat sekali tuh sampai pernah ada kejadian tersebut dan ada ancaman-ancaman, ada bahasa-bahasa ancaman, dan Mimin sebenarnya juga sudah berupaya ke ranah hukum. Nah, ini kan bagian dari dampak postingan ya yang tidak disukai oleh. Nah, ini bagaimana menurut Mimin? Kalau itu kan ranahnya aparat. Ya. Kalau sudah mulai mengancam ya kan, sudah mulai mengambil tindakan fisik, ya serahkan saja kepada aparat. Saya rasa polisi lebih tahu lah bagaimana caranya untuk mengatasi itu. Tapi orang Ternate, orang ini kan biasanya cuma panas-panas. Tapi sebenarnya orang kita ini lembut. Tapi menyikapi yang orang tersuka ini seperti apa? Menurut status Ternate, menyikapi yang banyak haters atau orang yang tersuka pas status Ternate itu bagaimana? Menyikapi dengan cinta saja kan, selesai. Maksud? Itu gini Bu. Artinya begitu banyak hujatan, ya kita pergi bercinta, senang-senang, happy ya. Oke. Kita terkesan gitu kan dengan hal-hal kayak gitu kan gitu. Tapi memang kurang ajar juga, orang setengah mati berpikir nganapi batu nangan. Begitu. Ngana baru habis kasih naik status. Tuh. Selesai kan itu. Itu dia solusi. Solusinya jadi itu. Terserah itu. Iya. Yang penting apa? Di status itu kan ini orang tersakiti nih. Orang resah, orang gelisah, orang merasa bahwa kurang ajar juga nih status ini naik di status Ternate gitu. Menghajar pribadi dan menghajar keluarga. Tapi status Ternate tuh mau ku cari ada pipa tunangan. itu kan itu ya romantika itu kan biasa. Oke. Yang paling penting adalah kekuatan mental kita. Ya. Saya ini bukan hanya 1-2 kali diserang orang. Sering? Ribuan yang serang gitu kan. Tapi menanggapinya bagaimana dengan cinta tadi? Ya, saya menanggapinya dengan cara itu memberikan saya live langsung ya. Karena akun sosial media yang adminnya tampil secara langsung itu cuma saya. Makanya itu publik percaya dengan saya seperti itu. Ya, dan itu dijaga sama Mimin. Ya, saya live dan saya bercerita tentang kasuistikanya itu seperti apa, peristiwanya bagaimana, sampai terjadinya itu kasus itu kan gitu. Ya. Saya cerita semua kronologisnya seperti apa, ya. Informasi yang saya dapatkan ini bagaimana kan gitu. Itu sumbernya dari mana? Sumber informasi itu dirahasiakan. Tidak boleh kita mempublikasikan sumber orang. Kita harus lindungi dong sumber informasinya itu ya. Iya. Di mana ada manusia, di situ ada status Ternate. Pasti ada status Ternate. Iya. Dan itu sumbernya informasi semua adalah dari masyarakat yang kirim ke status Ternate. Ya, masyarakat secara apa namanya? Berarti Mimin memaknai bahwa masyarakat ini percaya terhadap status Ternate. Ya bisa jadi begitu ya ini. Sampai urusan-urusan yang privacy rumah tangga, urusan-urusan segala macam disampaikan juga ke status urusan Ternate. Dalam ranjang pun disampaikan juga. Serius disampaikan. Waduh, luar biasa. Disampaikan juga. Jadi ini statementnya menarik. Di mana ada manusia di situ ada status Ternate. Baik, hanya di
Ino Macarita. Mimin, tadi Mimin sempat bilang bahwa Ya. ini semua kembali ke ranah hukum ya, bahwa kan ada penegak hukum dari apa yang dilakukan sejauh ini. Mimin sudah melakukan dengan on the track sesuai dengan jalurnya. Nah, tapi saya coba amatin juga bahwa ada banyak yang sampaikan begini bahwa sudah status Ternate itu dia mau bikin model apa, dia mau seperti apa, tapi akan sulit dia dijerat oleh hukum karena dia ini bagian dari dilindungi oleh hukum oleh polisi. Ini bagaimana, Min? Ya tidak begitu. Seluruh masyarakat, seluruh rakyat itu dilindungi oleh hukum. Seluruh masyarakat dilindungi. Dan semua orang, ya di mata hukum itu sama. Semua itu sama di mata hukum. Kalau saya aneh-aneh gitu bisa dihukum juga. Ibu aneh-aneh atau Cinel aneh-aneh bisa dihukum juga. Siapa aja bisa dihukum gitu kan, Ibu ya. Yeah. Dan polisi ya selalu melindungi masyarakat. Tapi dari wacana yang saya lihat dari komentar-komentar di postingan-postingannya Mimin, dia tetap saja status Ternate itu akan dilindungi. Itu domba garah saja itu. Oh, itu domba garah. Bagara saja itu. Tapi polisi tidak seperti itu atau penegak hukum tidak seperti itu. Iya. Ya. Semua di mata hukum itu sama saja. Tidak ada bedanya. Iya. Tidak ada orang yang punya super power di dunia ini, tidak ada. Di Ternate apalagi tidak ada orang yang punya Jadi super isu power. itu tidak betul ya? Tidak benar itu seperti itu. Itu cuma mereka yang mungkin galau saja dengan postingan gitu. Nah, kaitan dengan mengelola haters, mengelola orang yang tersuka ini. Tadi kan selain dengan cinta, nah bagaimana treatment dengan orang-orang yang haters ini untuk segmennya status Ternate? Ya. Karena kan orang juga butuh ada yang suka, ada yang tersuka tadi seperti yang Ya, Kakak kalau Mimin bilang. itu kan dinamika ya biasa ya. Suka dan tidak suka, like and dislike itu biasa ya. Seperti terjadi di pemerintah juga begitu. Kalau saya tidak suka, saya pecat dia kan, saya mengganti posisi dia kan, seperti itu, biasa saja seperti itu. Jadi saya ya biasa-biasa ya, tidak ada masalah gitu. Bahkan saya mau mengumpulkan haters ini, saya undang diskusi gitu, diskusi bersama haters. Itu sudah dilakukan. Mau saya buat seperti itu, mau saya buat. Tujuannya buat apa? Supaya saya mendengar keluhannya haters. Mungkin saja mereka habis bercerai gitu kan, atau mereka itu habis patah putus cinta, atau mereka itu ekonominya kurang. Kan kita harus mendengar juga aspirasinya mereka kan. Karena agak aneh juga ingin mendengar haters Iya. komentar. karena orang yang rese itu ekonominya kurang mampu. Pasti mereka rese. Ya. Pasti mereka rese. Negara ini Itu keresahan juga ya? ya keresahan Dompet juga. keresahan juga ya? Jadi kita nikmati saja mereka ngomong hujat itu, kita nikmati aja. Ya, karena itu hiburan aja buat mereka itu hiburan. Ya. Nah, harapan ke depan status Ternate ini akan bagaimana? Tom berharap kan ada sinergitas dengan pemerintah juga atau apa harapan ke depan? Karena kan Tom lihat nih, berharap bahwa ada apapun platformnya, Tom berharap bahwa itu harus bisa melihat, mengcapture kondisi Maluku Utara atau Kota Ternate dari sisi untuk memberikan masukan atau input kepada pemerintah. Bagaimana posisinya status Ternate nanti ke depan? Ya, saya sih sebenarnya menginginkan ya, kalau misalkan ini didukung oleh pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah kota wali kota dan juga DPR dan juga instansi semua seluruh instansi yang ada di Ternate ini, maka kita bisa mengintegrasikan status Ternate dengan seluruh lembaga publik yang ada di Ternate ini. Ya, sehingga informasi yang ada di lembaga publik ini bisa langsung lebih cepat diketahui oleh masyarakat, dan juga masyarakat ada feedbacknya gitu, kembali lagi kepada pemerintah. Ketika ada kebijakan nih, peraturan daerah ya yang mau yang sudah diputuskan ya, disahkan, atau yang mau dibuat peraturan daerah, kan mesti ada yang namanya jejak pendapat. Ya. Ini bisa loh kita membangun satu wacana gitu kan, atau kita istilah itu jejak pendapat yang masyarakat melalui akun-akun Instagram ini. Yang paling penting adalah budgetnya itu lebih minim. Kata kuncinya adalah perlu adanya memanfaatkan media ini untuk keterbukaan publik. Keterbukaan publik itu harus loh, keterbukaan publik itu wajib loh. Itu bagian dari pelayanan publik juga. Iya, wajib.
Undang-Undang 14 ternyata mengatakan keterbukaan informasi publik itu wajib. Dan itu harapan status Ternate ke depan. Harapan kami Wali Kota Ternate ya Pak Tauhid Soleman ini bisa menggait lah. Tidak hanya status Ternate tapi semua. Tidak hanya status Ternate tapi semua media, elemen-elemen penting supaya kita bisa berpartisipasi bersama-sama, berkolaborasi untuk mensukseskan program pemerintah ke depan. Tapi kalau posting status, posting terus menyinggung dan ada orang yang masuk atau telepon orang yang ancam, karena hapus tuh status itu, akan dihapus ke Ternate? Saya sekali lagi saya mengatakan, saya tidak akan pernah menghapus apapun yang sudah kami posting. Karena? Ya karena menurut kami apa yang sudah kami posting itu adalah pertanggungjawabkan kami kepada masyarakat. Kalau misalnya kami hapus, terus masyarakat tidak percaya lagi mengatakan, oh itu status pasti dibayar itu begini ya. Tapi kan biasa aja saya sering posting status, terus tiba-tiba saya merasa status ini terlalu lebay begitu, terlalu bagaimana begitu, saya hapus. Itu pribadi. Nah kalau status Ternate tidak akan mungkin dihapus. Sumbernya dari masyarakat. Okay. Pertanggungjawaban kami kepada masyarakat itu besar sekali. Kami menghargai, menghormati. Tapi sering mereka. dapat kejadian begitu. Banyak sekali yang minta hapus. Posting terus minta hapus. Yang anggota dewan itu oknum anggota dewan. Oh itu sempat diminta suruh hapus. Dulu yang video mesum SMA minta dihapus. Saya mengatakan tidak bisa kami hapus. Cara minta hapusnya bagaimana? Telepon, Mimin ada doi nih, cepat kena kamari ambe. Ada juga yang begitu. Oh ada juga ya? Cuman seru. Kita punya integritas. Kita punya integriti. Ya, saya lebih baik mau dikasih uang 1.000 triliun pun atau setara dengan APBN kita 2.000 triliun pun saya tolak pasti. Yakin lo? Yakin saya tolak. Karena apa? Nyawa saya lebih berharga daripada uang segitu. Kalau saya kasih uang 2.000 triliun terus saya dibantai sama orang yang kirim informasi ke saya habis. Jadi boleh dibilang ini yang namanya laki-laki integritas. Ya, punya integriti. Punya integriti ya. Jadi ini kejadian ini ternyata memang sudah dialamin. Minum dulu, Min. Iya, sudah. Ya, minum dulu. Biar lebih santai, Ini bercerita. Minum dulu. Tapi meskipun Mimin batuk, tadi Mimin kesini, Mimin sempat antigen dulu. Jadi aman ya, Min? Aman. Iya, jadi memang ini menarik ya, bahwa sangat menarik. Dari postingan-postingan itu ada yang suruh pressure Pak Mimin harus hapus gini karena berkaitan dengan privacy, dompet privacy, segala macam. Tapi dengan integritas Mimin tetap mau dengar. Bahkan juga ada yang sempat bujuk dengan doi, dengan segala macam. Tapi tetap bahwa komitmen itu pasti akan tanya siapa tuh yang membujuk seperti itu kan. Ya meskipun kamu bunuh ke saya tidak akan kasih tahu siapa orangnya. Dan itu tidak sudah boleh. sering ya? Tidak boleh kita memberitahu sumber-sumber itu, tidak boleh. Baik. Semua rapi semua, tidak ada yang kita tampilkan keluar, tidak ada. Luar biasa di Inoma Carita, mari orang bacarita malam hari ini. Syukur Dofu Kakak Mimin sudah bisa hadir di sini dan mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Ternate dan Maluku Utara. Syukur Dofu. Keresahan, kegelisahan, problematika seputar Maluku Utara dan solusinya hanya di Inoma Carita.